After 2 matches, 3 points, and the win against Greece, and for sure the win of tonight, because then that makes that we have everything in our hands for the last 4 matches. Seperti yang diketahui, Sintayong beberapa hari ke belakang memang sempat ke Belanda untuk memantau para pemain yang bermain di Belanda. Namun tujuan utama Sintayong ke Belanda adalah untuk mencari para pemain keturunan berkualitas yang berada di Belanda agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, Sintayong memang ditugaskan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mencari para pemain keturunan yang bermain di Eropa. Ini merupakan gayung bersambut dari PSSI, di mana Sintayong mengeluhkan kualitas striker timnas Indonesia. Sintayong memang menyatakan diri kepada PSSI membutuhkan striker murni pemain keturunan. Ia belum puas dengan kinerja striker lokal. Namun dari banyak striker murni yang berada di Belanda, memang hanya beberapa yang mempunyai kualitas. Sebut saja seperti Oleh Romani yang kemungkinan besar akan diangkut Sintayong ke skuad Garuda. Apalagi dirinya juga tak dipanggil oleh Belanda, baik itu Belanda senior maupun U23. Tentu saja Oleh Romani opsi yang sangat tepat untuk lini depan timnas Indonesia. Dengan usianya yang masih sangat muda, tentu diharapkan kedatangan Oleh Romani ke timnas Indonesia ini menjadi jawaban mandulnya para striker Indonesia. Namun jika Sintayong tak hanya mencari striker ketika di Belanda, tentu sangat melimpah para pemain keturunan. Banyak pemain selain posisi striker yang ada di Belanda yang tak mendapatkan panggilan dari timnas Belanda. Seperti yang diketahui, timnas Belanda sudah mengumumkan nama-nama pemain yang dipanggil untuk melakoni laga Piala Eropa. Namun ada beberapa pemain asal Belanda yang punya darah Indonesia harus terpinggirkan. Belanda telah mengumumkan daftar pemain yang akan menjalani jeda internasional pada bulan Maret ini. Nama-nama tenar seperti Virgil van Dijk, Matthijs, hingga Cody Gakpo kembali memperkuat skuad The Orange. Sementara satu pemain keturunan Indonesia, Tijani Reinders, yang saat ini memperkuat AC Milan juga mendapatkan kesempatan memperkuat Belanda. Reinders menjadi satu-satunya pemain keturunan Indonesia yang dipanggil memperkuat timnas Belanda senior. Dengan begitu, masih banyak pemain keturunan Indonesia yang belum mendapatkan tempat di skuad timnas Belanda. Tentu saja ini bisa menjadi kesempatan buat PSSI merayu pemain keturunan yang tersingkir dari timnas Belanda. Para pemain keturunan berlevel grade A bisa ditawarkan untuk menjalani naturalisasi demi bisa bermain bersama timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain grade A yang tersingkir dari timnas Belanda dan bisa didekati Indonesia? Yang pertama, Mads Hilgers. Mads Hilgers memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Dia merupakan pemain berposisi bek tengah dan berusia 22 tahun. Hilgers saat ini memperkuat klub Belanda yang berkompetisi di Eredivisie FC20. Pada musim ini, dia telah memainkan total 24 pertandingan bersama FC20. Yang kedua, Kevin Dix Bakarbesi. Pemain yang bermain di Liga Champions bersama Copenhagen pun tak masuk ke dalam skuad Belanda. Padahal ia sempat masuk pemain terbaik Liga Champions Eropa. Kevin Dix adalah pemain yang berposisi sebagai bek kanan. Pada musim ini dia tampil mantap ketika menjadi bagian Copenhagen mengalahkan Galatasaray dan bermain imbang 0-0 kontra Bayern Munchen. Kevin Dix sendiri sempat datang ke Indonesia beberapa waktu lalu, tapi dia hanya sekedar liburan dan tidak menjalani proses naturalisasi. Yang ketiga, Pascal Struijk. Pemain bertinggi 190 cm yang bermain di Leeds United divisi Championship tersebut rupanya sulit menembus tim utama Belanda. Nama-nama seperti Nathan Ake, Van Dijk, dan lain-lain yang bermain di kasta tertinggi Liga Inggris tentu menjadi pilihan utama pelatih Ronald Koeman. Pascal Struijk dikabarkan memiliki darah Indonesia dari sang kakek, tapi dia sendiri lahir di Belgia dan memiliki kewarganegaraan Belanda. Pascal Struijk adalah salah satu pemain bek tengah yang berkompetisi di level tertinggi sepak bola Eropa. Ya, tentunya datangnya Sintayong ke Belanda diharapkan mendapatkan hasil yang manis untuk pencinta sepak bola Indonesia. Outkeepers. Namun kedatangan Sintayong ke Belanda tentu mencuri perhatian banyak pihak.
Media-media Belanda mengaku keheranan dan terkejut dengan apa yang dilakukan Sintayong tersebut. Tak hanya media-media Belanda, pelatih timnas Belanda Ronald Koeman pun mengaku terkejut dan kaget dengan keseriusan Sintayong mencari bakat di negeri kincir angin tersebut. Ditambah lagi para pemain yang dibidik timnas Indonesia diakuinya sangat mempunyai kualitas yang luar biasa. Memang para pemain bidikan STY tak masuk radar Ronald Koeman, namun dia mengakui bahwa mereka merupakan opsi terakhir jika para pemain timnas Belanda mengalami cedera atau dengan kata lain pemain pelapis. Ronald Koeman pun tak bisa melarang siapapun pemain yang akhirnya memilih timnas Indonesia. Tak lupa dia juga mendoakan untuk kesuksesan para pemain keturunan yang akhirnya menjatuhkan pilihannya ke skuad Garuda. And the win against Greece and for sure the win of tonight. Er zijn er ook nog heel veel vraagtekens van. Sementara itu, pelatih Vietnam Philippe Trosser berusaha menjaga motivasi pemainnya agar tidak ciut atau takut terlebih dahulu jelang menghadapi timnas Indonesia. Vietnam memang akan menghadapi timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini menjadi laga penting baik buat timnas Indonesia maupun Vietnam. Pasalnya, siapapun yang bisa meraih kemenangan dalam dua laga ini, mereka bisa menjaga asa untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Sintayong maupun Philippe Trosser sama-sama ingin bisa melaju ke putaran berikutnya. Untuk itu, pertandingan ini diprediksi bakal berlangsung ketat. Philippe Trosser bahkan dilaporkan telah mewaspadai timnas Indonesia dalam dua pertandingan nanti. Menurut laporan media Vietnam dan Tri, timnas Indonesia akan menjadi tantangan tersendiri untuk Vietnam. Pelatih asal Prancis itu menilai bahwa skuad Garuda tak akan menjadi lawan yang mudah buat Vietnam. Pelatih Philippe Trosser mengatakan dua laga melawan Indonesia akan menjadi dua pertandingan sulit bagi Vietnam, ujar media Vietnam dan Tri. Philippe Trosser mengatakan bahwa laga melawan timnas Indonesia memang tak akan mudah. Untuk itu, dia pun mengingatkan para pemainnya agar tak ciut duluan sebelum bertanding melawan skuad Garuda. Trosser mengatakan Vietnam akan menjalani laga tandang terlebih dahulu. Tentu situasi ini tak mudah karena tim asuhan Sintayong diprediksi bakal tampil lebih percaya diri. Pasalnya mereka akan tampil di hadapan supporter mereka sendiri. Faktor ini dinilai bisa menjadi penambah semangat dan motivasi pemain timnas Indonesia. Apalagi supporter timnas Indonesia diketahui selalu memenuhi stadion. Melihat situasi ini, tentu saja Trosser berusaha mempersiapkan timnya dengan baik. Salah satunya mewaspadai supporter timnas Indonesia yang diprediksi bakal memenuhi stadion untuk mendukung tim merah putih. Philippe Trosser juga mewaspadai keberadaan para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Dia menilai timnas Indonesia banyak dihuni pemain naturalisasi seperti Ipar Jenner, Jordi Amat, Sen Patinama, Sandy Walsh, dan beberapa pemain keturunan lainnya. Dia menilai para pemain naturalisasi atau keturunan ini memiliki dampak yang positif bagi timnas Indonesia. Selain menghadapi tekanan besar yang diberikan lebih dari 77.000 penonton yang berdatangan ke Stadion Gelora Bung Karno, Vietnam juga harus menghadapi tantangan berupa kekuatan lebih dari 10 pemain keturunan Indonesia yang bermain di Asia dan Eropa, ujar media tersebut. Terkait pemain keturunan ini, memang belum semua nama bisa dipastikan membela timnas Indonesia. Hal ini karena ada beberapa pemain yang masih dalam proses naturalisasi seperti Nathan Jo Aon, Ragnar Oratmangun, Tom Hey hingga Martin Paes. Proses naturalisasi mereka masih berjalan, akan tetapi diharapkan bisa segera selesai. Harapannya pemain-pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia ini bisa membela skuad Garuda melawan Vietnam pada akhir Maret mendatang. 2 matches, 3 points, and the win against Greece, and for sure the win of tonight, because then that makes that we have everything in our hands for the last 4.